Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan alhamdulillah sehat ya. Ya, itu yang paling utama. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa. Ada Zaki ya, silakan pimpin terlebih dahulu Zaki. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Tanggal 14 hari Rabu. Anggun, Dea Rizky, Dion, Eci, Elisa, Ezi, Farel, Hanifa, Leo Arrahman, Mareta, Marisa, Melsa, Muhammad Zaki. Minggu kemarin kita sudah membahas materi mengenai minyak bumi. Masih ada yang ingat? KD terakhir, KD 3.3. Jadi pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna, kegunaan bagaimana solusi pencegahannya ya. Masih ada yang ingat? Pembakaran sempurna menghasilkan karbon dioksida dan uap air, sedangkan pembakaran tidak sempurna menghasilkan karbon monoksida, karbon dioksida, uap air, dan panas. Oke, pembelajaran kemarin jangan sampai dilupakan ya, karena kita masih menyambung masalah tentang energi. Semoga dengan kalian mempelajari materi ini, kalian sebagai peserta didik itu dapat menemukan alternatif energi alternatif ya, tetapi sesuai dengan bahan efisiensi bahan sesuai dengan konsep termokimia yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan, amin ya. Sekarang sebelum pelajari termokimia itu kita akan ada pembahasan mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm nantinya, atau menyerap energi dan melepas energi. Nah, sebelum memulai kegiatan inti, Ibu ingin mengetahui perkembangan ilmu kalian pada materi awal. Jadi Ibu akan mengadakan pretest. Ibu kirim ke grup ya, Google Form. Silakan kerjakan, waktunya 3 menit. Biar tahu nanti apakah pembelajaran kita berhasil atau tidak, ada perubahan lebih baik atau tidak. Sudah ya? Waktunya sudah habis? Sudah dikirim? Semuanya sudah dikirim? Oke. Ya. Sudah tahu ya skornya ya? Sudah. Ada yang tinggi? 80. Berarti awalnya sudah bagus ya. Nanti akhirnya pas post testnya nanti harus 100. Semua harus bisa. Oke? Berarti pembelajaran kita hari ini mengenai termokimia. Di sini Ibu harapkan pada pertemuan pertama, Ibu harapkan kalian bisa menjelaskan nanti apa itu sistem lingkungan dalam suatu reaksi kimia, kemudian dapat menentukan perubahan entalpi dan dapat menentukan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm dalam bentuk diagram entalpi. Sebelum memulai pembelajaran inti, nanti Ibu akan tampilkan PPT di depan. Silakan perhatikan terlebih dahulu. Ini kompetensi dasar kita. Jadi di materi termokimia yang akan kita pelajari ada KD 3.4 menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. Kemudian KD 4.4-nya menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokimia pada tekanan tetap. Nah, tujuan pembelajaran
ini yang akan kalian dapatkan pada materi termokimia. Tapi pada materi untuk pertemuan pertama ini kalian bisa nanti Ibu harapkan bisa menjelaskan apa tadi sistem lingkungan, kemudian perubahan entalpi, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Ini secara umum tujuan pembelajaran pada termokimia, yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia, serta dapat menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokimia pada tekanan tetap, serta menyimpulkan hasil analisis data percobaan termokimia pada tekanan tetap. Oke, ini ada video yang akan Ibu tampilkan. Halo, ya ketemu lagi kita pada kelas itu aman atau di tempat pencucian tangan ya. Kita berbicara tentang soda api. Silakan amati terlebih dahulu video yang Ibu tampilkan. Ya, yang biasa menyebabkan seperti misalnya kali gitu ya, kemudian plastik atau kemasan sampo, kemudian juga ada mungkin sisa makanan seperti nasi seperti itu ya, kita akan lihat kira-kira seperti apa reaksinya dan apakah itu aman buat saluran air kita, terutama jalur pemipaannya. Ya, kita akan lihat sekaligus seperti itu. Supaya kita bisa lihat nih seperti apa reaksinya kalau kita menggunakan soda api. Ya. Jadi itu reaksinya bahannya soda api ya. Nah, itu banyak yang menyumbat. Oke, kita lihat ya. Biasanya nanti kan sumbatannya di situ. Ada yang tahu nggak sebenarnya soda api itu apa kalau bahasa kimianya? NaOH. Iya, natrium hidroksida. Jadi bahasa dagangnya itu soda api. Ya. Jadi sering baca ya, biar tahu. Oh, ternyata bahasa dagang sama pelajaran kimia ini nyambung. Sama seperti materi sebelumnya, kita membuat kelompok. Silakan kalian membentuk 5 kelompok, kelompok 1 dan 2 berjumlah 6 orang, sedangkan kelompok 3, 4, 5 berjumlah 7 orang. Silakan duduk sesuai kelompok. Jadi silakan kalian baca terlebih dahulu wacana yang ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Bagaimana kelompok 1? Sudah dapat informasinya, Nak? Bercerita tentang apa? Apa tadi? Berbicara tentang penyumbatan di saluran air. Hasil reaksi dari menggunakan soda api atau natrium hidroksida ini ialah terbentuknya gelembung-gelembung yang menghancurkan benda-benda penyumbat organik seperti sisa makanan, tisu, dan rambut, yang mana akan terdengar bunyi menggelegak yang berarti bahwa soda api sedang bereaksi. Oke, silakan perhatikan di depan ada demonstrasi. Yang mau nanti silakan ke depan melakukan praktikum yang amonium klorida ya. Bagaimana perubahan keaktifan tetap Ibu nilai ya. Selama proses pembelajaran walaupun diskusi, keaktifan kalian tetap Ibu nilai. Jadi yang mengeluarkan pendapat, yang menjawab, bertanya, keaktifan tetap Ibu nilai. Yang maju ke depan, demonstrasi itu ada reward. Siapa yang mau mempresentasikan hasilnya, hasil diskusi kalian? Saya akan menjelaskan permasalahan pada wacana yang diberikan. Pada wacana ini terjadi permasalahan yaitu penyumbatan saluran pipa yang dikarenakan, yang dijelaskan pada wacana ini dijelaskan bahwa karena adanya rambut yang tersumbat pada pipa. Jawaban permasalahan yang kami dapatkan, eksoterm ialah pelepasan kalor sehingga terjadi kenaikan suhu peristiwa NaOH termasuk eksoterm. Endoterm ialah penyerapan kalor sehingga terjadi penurunan suhu amonium nitrat termasuk endoterm. Sistem ialah yang mempengaruhi naik turunnya suhu yaitu NaOH dan amonium nitrat. Dan cara untuk mengatasi saluran air yang tersumbat yakni menggunakan soda api atau natrium hidroksida atau juga yang dikenal dengan NaOH. Hasil reaksinya menyebabkan terbentuknya gelembung-gelembung yang menghancurkan benda-benda penyumbat
seperti sisa makanan, tisu, dan rambut. Air yang dicampur NaOH akan mengalami kenaikan suhu sehingga terasa panas. Sukses ya pembelajaran hari ini karena tujuan pembelajarannya sudah tercapai semua. Cuma kalau kalian perhatikan PPT yang di depan, sebelum Ibu bertanya, ada yang mau ditanyakan, ada yang masih belum paham. Oke, perhatikan PPT di depan, itu ada reaksi, tadi benar ya, reaksi eksoterm di wacana contohnya apa? NaOH yang menghancurkan saluran penyumbat. Oke, NaOH di wacana tadi ya, penyumbatan pada saluran air itu bisa menggunakan NaOH. Nah, contohnya tadi kalian rangkum tadi kesimpulannya itu adalah contoh dari reaksi Eksoterm. eksoterm. Perhatikan yang di depan. Oke, kalau sudah semua silakan duduk seperti awal pembelajaran tadi. Waktu kita 15 menit lagi. Kegiatan pembelajaran kita hampir selesai. Sekarang Ibu hanya memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai apa dan penjelasannya bagaimana? Yang pertama, silakan menjelaskan mengenai sistem dan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Mareta Putri Velasi. Saya akan menjelaskan tentang sistem dan lingkungan. Sistem adalah reaksi yang menyebabkan naik turunnya suhu atau perubahan kalor. Contohnya yaitu NaOH dan amonium nitrat. Sedangkan lingkungan adalah tempat terjadinya reaksi tersebut seperti air atau tempat yang lain. Perubahan entalpi tadi kalau kalian membaca diagram, siapa yang bisa menyimpulkan, Nak? Diagram, kalau diagram reaksi eksoterm bagaimana yang terjadi? Apakah produknya lebih besar? Oke, coba. Pada diagram entalpi itu akan terjadinya kenaikan suhu atau endoterm jika dia melebihi 0 dan akan terjadi eksoterm, akan terjadi endoterm jika dia mengalami penurunan. Kalau endoterm entalpinya lebih besar, kalau eksoterm lebih kecil. Maka dari itu endoterm akan bersifat positif, sedangkan eksoterm akan delta H-nya akan bersifat negatif. Oke, jangan kebalik ya. Kalau reaksi eksoterm berarti dia melepaskan kalor. Berarti delta H-nya bernilai oke. Kalau reaksi endoterm dia menyerap. Berarti delta H-nya bagaimana? Positif. Paham ya? Oke, karena sudah paham, berarti proses pembelajaran mudah-mudahan berhasil. Ibu lihat dari nilai post testnya. Ibu kasih link post testnya di grup. Silakan kerjakan post test menggunakan Google Form. Waktunya 3 menit. Sudah, Nak? Oke. Kalau sudah, ada Google Form lagi yang Ibu berikan, itu namanya refleksi pembelajaran ya. Ini tidak menyangkut penilaian, hanya menyangkut refleksi pembelajaran kita hari ini, bagaimana materinya, apakah sudah baik, apakah materi yang Ibu sampaikan ini sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi tidak ada hubungan dengan penilaian. Ya, misinya kalau nggak cukup nanti hari ini waktunya nggak ada, karena waktunya sebentar lagi, bisa nanti pada waktu istirahat bisa. Materi selanjutnya masih membahas masalah termokimia. Besok itu kita membahas masalah persamaan termokimia dan perubahan entalpi standar. Jadi masalah persamaan termokimia dan perubahan entalpi standar. Nanti silakan kalian pelajari terlebih dahulu. Jadi besok tidak kosong ya. Perubahan entalpi standar apa saja yang ada di termokimia. Dan ada tugas selanjutnya. Latihan halaman 55. Jangan sampai tidak mengerjakan, itu nilai tugas kalian. Uji kompetensi 3.1.
nomor 1 sampai 5 di buku Grafindo. Ada? Oke, karena waktu kita sudah selesai, waktunya juga istirahat. Tidak ada lagi pertanyaan. Tadi kalian sudah bisa menyimpulkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada yang 100? Oke, alhamdulillah, berarti pembelajaran kita sempurna ya. Terjadi peningkatan. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.